Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Nah, ketemu lagi bersama saya, Muhammad Akbar Ridho Amasel, NIM 2500101020803. Di sini saya akan membahas terkait dengan kondisi mikroekonomi Indonesia tahun 2026, yaitu terkait analisis dan kebijakan berdasarkan data terkini. Baik, kita lanjut. Untuk materinya adalah Oke, di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluannya konteks makroekonomi Indonesia itu ada di pertumbuhan 4,9 sampai 5,2%, inflasi terkendali 2,5 sampai 3,5%, nilai tukarnya itu sekitar 16.500 sampai 17.000 per US dollar. Terus fokusnya perilaku konsumen dan produsen, struktur pasar dan harga distribusi pendapatan kesejahteraan yang berasal dari Kompas, CNN, Bisnis.com, atau data BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Nah, di sini ada beberapa isu terkini. Yang pertama terkait fluktuasi harga pangan. Trennya itu harga bahan pokok ini rata-rata naik ya. Beras 12,5% naiknya, bawang merah 8,3%, telur ayam 5,7%, dan yang turun hanya minyak goreng, yaitu minus 3,2%. Faktor penyebabnya curah hujan yang tidak merata, rantai pasokan terganggu, kartel dan praktik monopoli, dan spekulasi pasar. Oke, yang ketiga yaitu terkait dengan isu kedua, kebijakan subsidi. Di sini ada beberapa kebijakan subsidi, yaitu BBM, listrik, pupuk, dan subsidi lainnya yang memakan 16,3% APBN 2026. Problematikanya itu penyalahgunaan, penyalahan sasaran, beban fiskal yang terus meningkat, distorsi pasar, harga pasar, dan penyelewengan. Ini ada isu lagi yaitu terkait dengan daya beli masyarakat. Nah, indikatornya ada beberapa, yaitu UMR yang naik 5,8%, inflasinya 2,9%, dan pertumbuhan konsumsi 3,2%. Di sini kita bisa lihat ada beberapa data yaitu terkait dengan tingkat pengangguran terbuka 9,36%, 25,9 juta penduduk miskin. Ini angka yang cukup tinggi dan menjadi perhatian untuk pemerintah agar dapat diturunkan. Faktor penurunan daya belinya itu harga bahan pokok belanja, stagnansi pendapatannya yang tidak seimbang dengan kenaikan UMR, yaitu dan beban utang masyarakat meningkat, perubahan pola konsumsi ke barang esensial, yaitu barang yang hanya diperlukan saja dan tidak konsumtif. Oke, untuk analisis berbasis teori ekonomi mikronya ada beberapa elastisitas permintaan dan penawaran. Bahan pokok memiliki elastisitas permintaan yang tidak elastis, yaitu kurang dari satu. Kenaikan harga 10%, penurunan permintaan kurang dari 5%. Konsumen tidak bisa beralih ke substitusi, produsen memiliki kekuatan pasar. Perilaku konsumen dan produsennya yaitu konsumen terkait dengan efek substitusi dan permintaan, produsen penentuan harga berdasarkan MC sama dengan MA. Informasi asimetris di pasar. Distorsi pasar akibat subsidi menciptakan harga palsu di pasar, dead weight, loss akibat alokasi yang tidak efisien, harga equilibrium tidak tercapai, overconsumption terhadap barang yang bersubsidi. Kegagalan pasar pada UMKM, eksternalitas positif tidak terinternalisasi, akses informasi terbatas, ekonomi skala tidak tercapai. Kesimpulan analisisnya, pasar tidak efisien akibat intervensi pemerintah, informasi asimetris, dan struktur persaingan yang tidak sempurna. Dampaknya itu ada terhadap produsen, konsumen, dan pemerintah. Terhadap produsen itu makinnya jadi tipis, kesulitan modal, gangguan pasokan. Nah, di sini kita bisa lihat di sekitar 35% UMKM mengalami penurunan omset, sekitar 20%, kurang dari 20%, 12% terancam gulung tikar dalam 6 bulan.
Dampak terhadap konsumen yaitu perubahan pola konsumsi berupa substitusi barang, pengurangan kuantitas, penekanan pada penyebab. Nah, dampak terhadap pemerintah itu pemerintah jadi agak dilema ini terkait defisit APBN, target inflasi, tumpang tindih kebijakan antar instansi pemerintah. Nah, di sini ada memilih antara stabilitas harga, inflasi rendah atau subsidi yang akan membebani APBN tentunya. Sekitar 16% ya. Ah, Solusinya ini ada beberapa subsidi yang tepat sasaran. Nah, jadi kita bisa uh, menjalankan subsidi yang tepat sasaran dan tidak salah sasaran, sehingga kebijakan ekonomi tadi dapat berdampak positif bagi Indonesia. Penguatan UMKM, nah kita tahu UMKM ini berperan besar pada ekonomi Indonesia. Intervensi pasar terhadap pemerintah itu kalau bisa ya berdampak positif. Intervensi yang dapat berdampak positif, jangan hanya berdampak negatif kepada pasar, sehingga dapat berdampak positif pasar tersebut dan masyarakat. Transparansi informasi. Nah, jadi prinsip dasarnya itu kebijakan itu harus berbasis bukti, evidence based, target oriented, dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, harga pangan tidak stabil akibat gangguan pasokan dan distorsi pasar. UMKM menghadapi tantangan dalam akses modal, teknologi, dan pasar. Subsidi saat ini tidak efisien dengan tingkat kebocoran tinggi. Daya beli menurun terutama pada kelas menengah ke bawah. Rekomendasi kebijakan itu reformasi subsidi dengan mekanisme tepat sasaran berbasis data, penguatan UMKM melalui akses pembiayaan dan teknologi, stabilisasi harga dengan operasi pasar dan regulasi anti monopoli, peningkatan literasi keuangan dan transparansi pasar bagi seluruh pihak yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum